Pagi tadi, Polda Nusa Tenggara Barat menggelar rekonstruksi dengan menghadirkan tersangka dugaan asusila. Apa fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Devitri Rahmawati di Nusa Tenggara Barat. Fakta baru apa, Fitri, yang terungkap dalam rekonstruksi tadi? Ya, Medok dan juga saudara, bahwa fakta baru yang terungkap dalam 49 adegan rekonstruksi yang dijalankan oleh tersangka itu adalah adegan 12 menuju ke 14, di mana di proses itu tersangka meminta kepada korban untuk membayarkan uang sebesar Rp50.000 kepada penjaga penginapan yang ada di sana yang berperan sebagai saksi ketika dalam rekonstruksi. Dalam proses ini berkali-kali tim penyidik menanyakan kepada tersangka apakah ada dialog ketika dia sampai di penginapan tersebut, dan disebutkan bahwa memang tersangka mengakui memerintahkan kepada korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000 kepada penjaga penginapan di lokasi rekonstruksi tersebut. Fakta lain juga terungkap bahwa pada saat rekonstruksi berikutnya di adegan ke-18 menuju ke adegan puluhan gitu, tersangka membantah berada di kamar nomor 6 di penginapan tersebut. Akan tetapi saksi menegaskan kembali bahwa ketika dia menuju ke penginapan tersebut, tersangka memilih kamar nomor 6. Sementara tersangka bersikeras bahwa dia memilih kamar nomor 5. Ini hal yang berbeda yang ditemukan dalam proses rekonstruksi pada pagi tadi. Dan ini menjadi catatan penting bagi aparat kepolisian atau tim penyidik untuk memastikan, untuk mencari tahu dan kembali melihat hasil rekonstruksi yang dilakukan hari ini dengan 49 adegan, apa saja yang menjadi catatan-catatan penting dan apa saja dari hasil rekonstruksi tersebut yang menjadi pengakuan dari tersangka. Dan ditemukan memang ada dua versi di dalam adegan yang ada di penginapan, bahwa versi dari korban yang tentu saja diwakili oleh aparat kepolisian atau tim penyidik, dan versi dari tersangka. Hal ini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan dan proses rekonstruksi yang dilakukan hari ini, Maido. Oke, rekonstruksi masih digelar, polisi masih terus berupaya untuk menggali fakta-fakta dalam kasus dugaan asusila ini. Kemudian bagaimana pendampingan terhadap korban, Fitri? Dan kami juga menanyakan kepada pendamping korban bahwa korban memang sudah didampingi oleh LPSK, dan saat ini korban juga tetap, meskipun mereka merasa trauma, merasa khawatir, merasa ketakutan, tapi mereka tetap memantau perkembangan kasus ini. Apalagi mereka juga sudah diberikan keyakinan akan tetap diberikan prioritas untuk keamanan dan keselamatan mereka, terutama untuk apa saja kebutuhan mereka untuk kepentingan psikolog mereka, untuk kepentingan penenangan mereka dalam proses penanganan kasus ini. Karena, Maidop, kasus ini tentu akan berproses lama sebelum menuju persidangan dan dalam proses persidangan. Maka para korban diharapkan juga para pihak, para pendamping untuk tetap membuat para korban yang ada sekarang jumlahnya 15 orang dan 5 orang yang sudah minta perlindungan di LPSK untuk selalu merasa tenang dan bisa menghadapi kasus ini dengan baik. Maido. Oke, pertanyaan terakhir singkat saja, Fitri. Apakah ada kemungkinan jumlah korban bertambah karena ada posko aduan dibuka oleh polisi? Sampai saat ini memang ada 15 orang korban yang sudah mengadu, sudah melaporkan ke Komite Disabilitas Daerah dan juga Lembaga Perlindungan Perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan masih ditunggu juga apakah ada korban-korban berikutnya. Kami juga mendapat informasi dari para pendamping jumlah korban bertambah menjadi 19 orang. Hanya saja belum ada informasi lanjutan terkait itu. Dan polisi masih mencatat bahwa jumlah pasti dari korban hingga saat ini berjumlah 15 orang, Maido. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Barat.